Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Amma ba'd. Ibadallah, para hamba Allah, di malam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, sebelum kita terpejam dan terlelap, marilah sejenak kita bayangkan bagaimana kehidupan kedua kita nanti. Sejenak mari kita pulang ke kampung akhirat kita. Ibadallah, kalau sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang yang beriman, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu berat. Lalu bagaimana sakaratul maut yang akan dialami oleh para pendosa, oleh ahlul maksiyah, oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu lebih dahsyat dan jauh lebih berat lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab ketika beliau bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, wahai Ka'ab, ceritakan kepada kita tentang kematian. Ka'ab pun berkata, wahai Amirul Mukminin, gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak berduri dan begitu tajam, tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap syarafnya. Selanjutnya dahan itu sekonyong-konyong ditarik dengan sekuat tenaga oleh seorang yang gagah perkasa. Bayangkanlah apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kemudian Shaddad bin Aus juga berkata, kematian adalah pengalaman yang paling menakutkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dengan periuk. Andai ada seseorang yang telah mati, lalu diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan, juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Ibadallah, para hamba Allah, diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Ibnu Majah, bahwa orang kafir bila hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Mereka berwajahkan wajah yang hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut itu di sampingnya, sang malaikat segera berkata, wahai jiwa yang buruk, bergegaslah engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Lalu ruh orang jahat itu pun menyebar ke seluruh raganya,
Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, yang wajah mereka hitam kelam, mereka tidak membiarkan sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat itu segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa roh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintas di depan segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, ruh siapakah ini begitu buruk, begitu busuk? Malaikat pembawa roh itu pun menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan, dan disebut dengan namanya yang terbuluk, yang dahulu semasa hidup di dunia ia pernah dipanggil dengannya. Ibadallah, para hamba Allah, itulah sakaratul maut, kematian yang akan dihadapi oleh orang-orang pendosa, oleh ahlul maksiat, oleh orang-orang yang durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kematian yang mereka lari dan berusaha menghindar darinya pasti akan menyapa mereka, pasti akan datang kepada mereka. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari, engkau menghindar darinya, pasti akan menemuimu. Ibadallah, para hamba Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, dengan kesempatan amal yang terbuka lebar, kita bisa memaksimalkannya untuk berbekal, untuk memperbaiki diri, agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan sakaratul maut yang begitu buruk seperti sakaratul mautnya orang-orang durhaka, orang-orang pendosa. Barakallahu fikum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.